Ini di ketinggian 3 meter. Ketinggian 3 meter, nggak ada pangkal batang yang ke bawah. Tapi akar terus menjalar sampai ke bawah. Tuh. Ketika akar-akar ini sudah mencapai ke tanah, maka batang vanili yang tergantung di bagian atas akan sehat kembali, dan itu buktinya tanpa ada pangkal batang di atas dia tumbuh lagi tunas baru ini. Vanili kalau udah tumbuh susah untuk kita matikan, kecuali kita lepas dari batang inangnya lalu kita bakar batangnya. Kalau kita lepas, kita taruh di tanah, vanili itu akan tumbuh sendiri, tumbuh lagi akar dan tumbuh tunas. Dia akan merambat kembali dan hidup sehat kembali. Ini proses pengiriman bibit vanili jenis planifolia dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, menuju ke Sukabumi, Jawa Barat. Ini pada tanggal 24 Desember 2022. Ini pengiriman yang kedua kita ke Jawa Barat, Sukabumi. Kalau mungkin ada yang membutuhkan bibit, kita siap. Amanah dijamin, bibit sampai sesuai dengan pesanan. Bibit bergaransi beli 1 kali, ada yang mati beli kedua kali. Yang mati di kiriman pertama kita ganti 100%. Kalaupun tidak ada pembelian yang kedua, bibit kita paket atau pengiriman via paket, hanya dikenakan ongkos kirim dan bibitnya gratis. Jumlah total yang mati 100% diganti. Untuk info pemesanan, cek nomor WA saya di deskripsi, bisa dihubungi ataupun konsultasi, ataupun mau tanya-tanya seputar vanili boleh, silakan. Saya layani walaupun bukan bibit dari kami. Jika ada petani lain yang mungkin masih mau bertanya-tanya tentang seputar vanili ini ya, boleh-boleh saja, monggo chat di WA. Jika di WA tidak dibalas, mungkin saya tidak pegang HP atau lagi di perjalanan. Ketika saya pegang HP, maka WA itu akan saya balas. Ini ya bibit yang super, bibit vanili yang super itu nggak harus besar. Tapi bibit yang super yang kita ambil dari indukan yang usianya sudah tua, mungkin usianya udah puluhan tahun. Ya memang biasanya sih kalau usianya udah puluhan tahun itu banyak bibit yang batangnya besar-besar seperti ini. Tapi nggak harus dengan batang besar seperti ini yang disebut dengan bibit bagus atau mungkin unggulan. Yang kecil pun kalau memang dari indukan bagus, bibit itu bagus. Ketika nanti kita tanam yang kecil dengan yang besar, tumbuhnya tunas akan sama, kecuali yang membedakan adalah bibit stek pendek dengan bibit stek panjang. Stek pendek tunasnya akan lebih kecil seperti ini nih, contoh sini nih. Ini kalau stek pendek hanya 1-2 ruas, tunas akan sekecil ini. Ini paling hanya sebesar jari, lidi tapi lebih besar dikit. Sedangkan ketika tumbuhnya tanamnya stek sulur panjang seperti ini, jadinya dia lebih besar dan tumbuhnya lebih cepat. Jadi lebih baik tanam bibit vanili itu dengan stek atau stek panjang daripada kita polybag dengan stek 1 ruas. Tumbuhannya nanti lebih lama, butuh 3 kali proses pemangkasan untuk pembesaran batang sampai batang itu normal. Nah, sedangkan kita tanam stek panjang, sekali tumbuh tunas besar kita tinggal piara, tinggal kejar pertumbuhan. Kejar pertumbuhan 1 tahun sudah tinggi, mungkin udah siap stressing. Usia 2 tahun pertama udah mulai belajar membuahkan. Untuk atasi panas pengapan, kita tutup menggunakan daun pisang agar tidak terlalu panas nanti di perjalanan. Berangkat kecelakaan mau ditabrak mobil ke samping.
Ini biasanya kita kirim stek 2 meteran ya. Kali ini kita kirim yang 1 meter. Bonusnya ora hitungan. Wis sembuh piro bonusnya, yang penting akeh ngono ya. Bonusnya 100 kayaknya. 100 lebih. Gasing paling 4 kintal gembu. Ini yang ini namanya Mas Sarwono. Mas Sarwono ini petani vanili juga di sini. Kebetulan kita untuk kebutuhan bibit juga kita ambil dari Mas Sarwono ini untuk yang tanaman yang tua yang usianya udah puluhan tahun Mas ya. Di kebun usia sudah puluhan tahun, peninggalan dari mungkin orang tuanya zaman dulu sampai sekarang masih terawat, dan itulah yang kita jadikan bibit. Kalau bibit untuk yang usia-usia di bawah 5 tahun kita siap juga ada banyak. Cuma untuk bibit yang jenis seperti ini hanya terbatas, kuotanya terbatas. Tidak setiap waktu kita dapat bibit yang seperti ini. Karena ini pesanan dari seseorang di Sukabumi, pesan yang bibit memang dari tanaman yang usianya udah puluhan tahun. Jadi kita ambilkan yang dari gunung yang memang usianya udah dengan usia kita mungkin udah jauh lebih tua batang vanilinya. Dan ada yang satu batang menghasilkan berapa, 40 kilo basah ya Mas Sarwono? Yang tahun kemarin satu batang, karena udah rimbun dia di batang kapuk, kurang lebih 40 kilo basah satu batang kalau udah sangat rimbun, menghasilkan 40 kilo basah ya, ini basahnya. Cuma untuk polinasi memang susah, membutuhkan tenaga ekstra karena terlalu tingginya udah ada yang 4 meter bahkan 6 meter mungkin ada. Kemarin saya lihat di lokasi ada yang sampai 6 meter. Untuk polinasi dipasang tangga keliling. Tapi hasil memuaskan. Miara 10 batang aja udah 4 kintalan kan, lebih. Ya udah. Ini udah selesai. Tinggal nanti ada tambahan sedikit di rumah, dari rumah saya ini karena jauh dari rumah juga lokasinya. Ada tambahan dari rumah nanti untuk menuhin bak mobil ini, nanti kita bikin penuh pas biar lebih enak. Siram tipis-tipis biar tidak layu. Dan tipis-tipis, atas nanti tutup daun pisang. Udah kita siap berangkat untuk sore ini. Udah cukup. Wis. Berangkat ini baru masuk berapa tadi, 2000 batang ya, 2000 batang. Nanti sisanya kita ambil di rumah untuk mencukupi 3.200 meter, stek panjang 1 meter. Ini jenis planifolia dari Tangganis. Kita siap melayani untuk Pulau Sumatera, Bali, dan Jawa.